Pernah ke rumah sakit tapi malah ngerasa kayak pengemis nggak? Padahal yang butuh duit itu siapa? Kita atau rumah sakitnya? Saya baru aja antar orang tua berobat ke Malaysia dan jujur mind blowing. Oke, aku mau buat video ini untuk orang-orang yang mungkin pengen tahu cara berobat dan check up di Island Hospital di Penang. Donald Trump baru saja heboh di media sosial soal Malaysia. Kenapa? Status Malaysia sebagai destinasi mewah nomor 1 dunia dan reaksi Trump menggemparkan. Donald Trump sampai ketar-ketir melihat destinasi mewah yang ada di Malaysia. Tapi, sahabat-sahabatku semua, Malaysia itu bukan hanya terkenal destinasi wisatanya saja yang mewah. Dari segi dunia kesehatannya, Malaysia memiliki rekor cukup sangat bagus. Bukan hanya omong kosong saja, sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Terbukti jutaan orang Indonesia ketika berobat ke Malaysia, ternyata mereka mendapatkan pengalaman yang sangat positif, kesan-kesan yang sangat begitu bagus. Maka dari itu, makin bertambah tiap tahunnya orang Indonesia itu pergi ke Malaysia, berobat sambil juga jalan-jalan. Selain berobat ke Malaysia, banyak yang mengatakan pengalaman mereka berobat ke Malaysia dari segi biaya juga murah. Kemudian selepas berobat, mereka itu bisa menikmati suasana yang berbeda, yang dimana bisa jalan-jalan ke luar negara, meskipun hanya di negara tetangga. Tetapi setidaknya pengalaman tersebut akan membawa dampak positif yang begitu sangat luar biasa. Dan di Malaysia dari segi harga makanan itu juga sangat murah. Dari segi penginapan hotel juga sangat murah dibandingkan dengan negara tetangga kita, Singapura. Tentunya Singapura biaya hidupnya lebih mahal. Maka dari itu banyak orang Indonesia yang memilih ke negara tetangga. Lalu bagaimana pengalaman mereka selama berobat di Malaysia? Dan kesan-kesannya bagaimana? Langsung kita reaction videonya bersama-sama. Pernah ke rumah sakit tapi malah ngerasa kayak pengemis nggak? Padahal yang butuh duit itu siapa? Kita atau rumah sakitnya? Saya baru aja antar orang tua berobat ke Malaysia dan jujur mind blowing. Dari pertama masuk, kayak kamu punya personal assistant di rumah sakit. Pelayanannya juga sangat sultan. Suasana tenang, staf ramah, bersih banget, dan fasilitas modern. Kayak hotel bintang 5 tapi dengan harga kaki 5. Dan balik ke Indonesia, kamu disuruh lari-lari sendiri, ngantri kayak orang yang susah, kadang-kadang ngerasa kayak minta-minta. Padahal kita bayar loh. Bahkan ada yang sampai jual motor buat berobat. Betul, Mas. Serius deh, rumah sakit tuh seharusnya tempat orang sembuh, bukan tempat bikin stres duluan. Teman saya ya. Thank you ya. EKG Eko nanti di sana. Oke. Ya, Thank you. Eko-nya dibuat di sana. Selepas ini. Thank you. See you later, sir. See you. Tema kali ini adalah berobat ke luar negeri. Nah, rumah sakit mana aja sih yang menjadi rujukan warga negara Indonesia di luar negeri? Rumah sakit mana aja, Mbak, yang menjadikan orang Indonesia untuk berobat ke luar negara? Kalau di Malaysia, di mana saja? Mbaknya akan memberikan Sebenarnya infonya. di dalam negeri banyak juga ya dokter-dokter dan rumah sakit yang berkompeten, seperti ada RSCM, ada Mitra Keluarga, Mayapada, dan lain sebagainya. Nah, untuk warga negara Indonesia sendiri itu paling sering ke Malaysia, Lus ya. Seperti Penang, terus ada Kuala Lumpur, dan ada Malaka. Nah, kalau di Penang itu ada rumah sakit Adventist, itu terkenal banget untuk jantung dan internisnya. Selain Adventist, ada juga yang kedua itu Island Hospital. Island Hospital itu terkenal buat dokter mata dan dokter tulangnya. Yes. Apalagi, Jel? Ada Lo Guan Lai itu terkenal untuk spesialis cancer. Terus ada Lam Wah I. Ini tuh rumah sakit yang cukup populer untuk warga lokal di Malaysia karena harganya sangat murah, Lus. Benar-benar. Ada lagi Glen Eagles. Glen Eagles di Penang itu terkenal juga, spesialisasinya di jantung juga, di saraf, terus habis itu di cancer. Itu terkenal banget di Glen Eagles. Nah, ada lagi di Kota Malaka, itu namanya Mahkota Medical Center. Itu sangat terkenal untuk permasalahan kaki dan tulang. Nah, untuk step by step bagaimana cara registrasi, siapa yang dihubungi di Malaysia, ini kita akan bahas di channel subscription kita di account yang satu lagi, Lus, yang di account JKT Delicacy ya. Jadi kalian jangan lupa follow JKT Delicacy dan cek di bagian subscription.
Udah makan bersih, tapi kok hal ini masih terjadi di gua? Jadi, kemarin gua ikhtiar berobat jantung ke Penang, Malaysia. Dokter di Jakarta bilang ada beberapa masalah di jantung gua, yaitu aritmia dan aneurisma aorta. Bahkan, gua sempat dilarang nge-gym selamanya. Akhirnya gua putusin buat cek lebih dalam. Di sana gua menjalani 3 prosedur, kateterisasi jantung, CT scan jantung, dan USG jantung. Hasilnya, ditemukan 30% penyumbatan di jantung gua. Yang kaget, makan lu kan udah bersih. Yes, tapi gini, pola makan sehat 1-2 tahun gak bakal langsung nyembuhin semua dosa makanan lu sebelumnya. Kesehatan lu sekarang, itu akumulasi gaya hidup 10-20 tahun ke belakang. So, masih mau nunda buat mulai hidup sehat? Jangan sampai nyesel pas udah terlambat. Jaga organ tubuh lu dari sekarang. Lu gak pernah tahu kapan alarmnya bunyi. Follow gua, bedet lu gak sendiri. Berobat ke luar negeri tidak serumit yang dipikirin loh. Aku punya tips dan trik buat kalian yang mau juga berobat ke luar negeri. Halo guys, aku mau bagi nih pengalaman berobat ke Mahkota Medical Center di Malaka, Malaysia. Jadi sebelumnya Mbaknya di Malaka. dulu ya, aku terkena diagnosa kanker ovarium stadium 1 dan udah menjalani operasi pengangkatan ovarium sebelah kiri. Kenapa aku bilang berobat ke Malaka lebih gampang dibandingkan berobat di Indonesia? Sama tentu ya, karena teknologi yang mereka milikin itu lebih canggih dari yang kita punya di Indonesia. Terus pelayanan di sini juga sangat cepat. Jadi kalian gak perlu nunggu-nunggu waktu lama untuk proses berobat di sini. Sejujurnya dokter dan suster di sini juga ramah-ramah banget. Berikut beberapa tips biar kalian gampang bisa berobat ke sini. Nah, pertama sebelum berangkat kalian harus observasi dulu dokter apa yang mau kalian ambil untuk konsultasi. Dan jangan ragu ya guys, semua dokter di sini udah bisa berbahasa Indonesia yang bisa kita pahamin dengan baik. Untuk tanya-tanya, kalian akan aku kasih nomor di bawah ini. Lebih ke konsultan online-nya ya guys. Jadi kalian bisa tanya apapun sebelum keberangkatan. Boleh biayanya, dokternya, lama penginapannya. Pokoknya boleh tanya apa aja dan ini free. Jadi kalau bener-bener udah dapat jadwal konsultasi sama dokter, baru deh kalian ambil jadwal untuk keberangkat pesawatnya. Tapi sarannya ya guys, jangan mepet. Usahain H-1 sebelum konsultasi kalian udah ada di Malaka. Karena guys, perjalanan dari Bandara KL ke Malaka itu memakan waktu 3 jam. Jadi biar nggak kecapean kali, kalian bisa istirahat dulu seharian. Besok paginya baru langsung konsultasi atau berobat sama dokternya. Nah, tipsnya lagi, biar dapat transportasi yang murah, kalian dari Bandara KL ke Malaka naiknya bus ya, bukan naik Grab. Untuk penginapan, kalian bebas milih penginapan dimulai dari sebelum keberangkatan atau langsung di sana. Terus tips yang paling penting banget ini, kalian harus menyediakan uang cash berbentuk ringgit. Jadi usahain ya guys, sebelum berangkat kalian bawanya uang cash. Karena memang ada beberapa ATM di sana yang gak support sama ATM diri Indonesia. Jadi kalau bisa kalian pakai uang cash nanti lebih gampang lagi ya untuk proses apapun yang mau dijalani di sana. Ada yang mau aku spill nggak biaya untuk kemo dan operasi pengangkatan ovariumnya? Kalau iya, komen di bawah. Siapa bilang makan rumah sakit nggak bisa enak? Kalau kamu berobat ke rumah sakit Lamoy Penang, cobain deh mampir ke kafetarianya. Menu makanan di kafetarianya nih dikontrol sama ahli gizi, less oil dan less salt, tapi rasanya tetap enak. Terus harganya juga terjangkau, cuma 15-30 ribu aja. Dan yang paling penting nih, pakai alat makan guna ulang dong. Jadi selesai makan, kita langsung bawa alat makannya ke tempat cuci piring deh. Kapan ya rumah sakit di Indo kayak begini? Berobat ke Penang mahal ya? Jawabannya tergantung mau berobat di rumah sakit mana. Kalau nyokap sih selama ini berobat di rumah sakit yang cukup affordable dan so far pelayanannya memuaskan dan cepat. Dulu gue juga takut boncos berobat ke Penang. Setelah dijalanin, sekali berobat bahkan gak nyampe 2 digit. Mau nanya apa lagi nih tentang berobat ke Penang? Drop di kolom komentar ya. Oke, aku mau buat video ini untuk orang-orang yang mungkin pengen tahu cara berobat dan check up di Island Hospital di Penang. Jadi 1 bulan yang lalu, bulan Maret, aku mulai yang namanya check up di Penang ya, tepatnya di Island Hospital. Untuk yang baru pertama kali jadi pasien di sini, kalian harus daftar dulu supaya tahu apa dokternya ada atau enggak, karena takutnya dokternya cuti gitu kan. Caranya bisa langsung ke agen-agen yang ada di Medan, nanti aku akan tulis di kolom komen. Nah, di sana kita bikin janji kalau udah ketemu sama dokternya. Waktu aku kebetulan karena aku pengen ketemu sama dokter Mahalasmi, ini dokter Objin yang kebetulan dia ahli endometriosis, dan karena aku punya masalah dengan endometriosis, jadi aku pengen ketemu sama dia. So, tanggal 10 kita janji buat ketemu sama dokter. Untuk pasien pertama, kalian harus daftar di registrasinya
Island Hospital. Jadi kalau baru datang, karena Island Hospital ada 2 gedung ya, jadi di gedung lama nanti langsung daftar di situ, terus kasih tahu kalau udah punya janji, kasih lihat nanti ada dikasih bookingannya. Abis itu kita akan ketemu sama mereka akan suruh kita datang ke lantai di mana dokternya praktek atau kliniknya gitu. Nah untuk Opjin kebetulan dia prakteknya di lantai 5, jadi aku langsung ke lantai 5 terus ketemu sama dokter, tapi nggak langsung ketemu dokter ya. Jadi pas sudah dapet kertasnya gitu ya, kayak kertas untuk ketemu dokter, kalian knock-knock pintu dokternya, ternyata harus kayak gitu. Jadi di knock-knock terus nanti dia akan keluar tuh susternya ambil berkasnya kita, terus nanti dia akan tanya-tanya kita misalnya apa masalahnya dan sebagainya kayak gitu lah ya. Aku kalau nggak salah waktu itu nunggu sekitar setengah jaman. Jadi walaupun kita udah pernah punya janji atau punya janji jam 10 misalnya, terus kita datang jam 10, itu bukan berarti jam 10 kita langsung ketemu dokter. Jadi kita tetap harus datang setengah 9 ya, terus daftar, dan nanti ketemu dokternya bisa jadi jam 10 atau jam 11. Jadi memang mereka first in first out gitu. Jadi yang dilayanin yang pertama kali datang katanya, karena aku juga masih belum ngerti prosesnya gimana. Nah setelah ini nanti dipanggil sama dokter, terus kita bakalan ketemu sama dokternya, dicek segala macem. Nah pas aku kemarin dokternya udah cek, terus dia minta MRI, dan kebetulan MRI-nya tuh bisa pada hari itu juga. Jadi aku ketemu dokter jam 11, terus MRI-nya jam 2 siang. Mereka yang buatin janjinya, jadi kita tinggal bayar aja dan nanti segala tindakannya baru dilakukan. Hasilnya bisa dibaca langsung besok harinya. Oke, nanti lanjut ke part 2 ya, soalnya ini panjang. Itulah beberapa pengalaman orang Indonesia ketika berobat ke Malaysia. Kenapa lebih memilih berobat ke Malaysia? Di antara salah satunya adalah rumah sakit di Malaysia itu sudah dilengkapi dengan alat-alat yang berteknologi canggih. Sehingga tentunya ini sangat membantu ya untuk orang-orang yang sedang mencari kesembuhan. Bukan berarti di Indonesia tidak bagus, sahabatku semua. Saya garis bawahi, bukan di Indonesia rumah sakitnya tidak bagus, tetapi setiap manusia itu punya pilihan masing-masing. Mau berobat kemana saja terserah, urusannya pribadi masing-masing ya. Kalau mungkin orang Indonesia lebih memilih berobat ke Malaysia, berarti Malaysia memang memiliki tren bagus di dalam pengobatannya. Dan itu memang perlu kita akui. Dari segi biayanya, Malaysia lebih murah. Dan itu yang ngomong adalah pasien-pasien yang berobat ke Malaysia, bukan saya. Dan mereka membuktikan sendiri, berobat ke Malaysia memiliki kesan yang begitu sangat positif. Maka dari itu tak heran kalau jutaan orang Indonesia ternyata lebih pilih berobat ke Malaysia. Mungkin karena kesannya sangat positif. Selain berobat, mereka juga bisa jalan-jalan ya kan ke luar negeri sambil cari makanan atau melihat kota-kota yang ada di Malaysia, destinasi wisatanya yang semakin menjadi salah satu destinasi terfavorit di Asia Tenggara. Bahkan Donald Trump saja sampai ketar-ketir. Oke, langsung kita reaksi video selanjutnya. Donald Trump baru saja heboh di media sosial soal Malaysia. Kenapa? Status Malaysia sebagai destinasi mewah nomor 1 dunia dan reaksi Trump menggemparkan. Mari selami apa yang sebenarnya terjadi. Bulan lalu, para ahli menetapkan Malaysia sebagai destinasi terkaya, mengungguli Dubai, Monaco, dan Maladewa. Berita ini mengejutkan industri wisata. Malaysia bahkan bukan 15 destinasi mewah teratas 3 tahun lalu. Jadi, bagaimana Malaysia bisa naik ke puncak secepat itu? Semuanya berawal dari resor-resor baru mereka yang menakjubkan. Langkawi. Tahun lalu, resor Lancawi Archipelago dibuka dengan villa kaca bawah laut di pulau pribadinya. Asisten AI dan ahli biologi kelautan menyertai setiap villa. Tur pribadi terumbu karang tersedia. Villa termahal $100.000 hanya untuk 1 malam. Pesannya penuh hingga 2027. Daftar tunggu sangat panjang. Malaysia tidak berhenti di situ. Di Kuala Lumpur, mereka membangun Crystal Spire yang sekarang menjadi hotel tertinggi di dunia.
Kaca khusus gedung ini berubah dari bening menjadi privat sesuai kebutuhan tamu. Teknologi ini belum ada di bangunan lain. Yang istimewa dari Malaysia, program mewah warisan budayanya yang baru. Kini, pelancong kaya dapat merasakan budaya asli dan mengunjungi hutan hujan yang dilindungi secara istimewa. Tamu membayar mahal, sebagian untuk melindungi tempat-tempat istimewa ini. Ketika Trump mendengar tentang Malaysia menjadi nomor 1, ia langsung memposting di internet, baru saja mendengar Malaysia sekarang menjadi tujuan mewah nomor 1. Mereka belajar EV dari melihat cara saya membangun. Properti saya masih take volume. Kita lihat apa yang terjadi. Petik 2. Postingan ini, 2 juta plus suka dan komentar, beberapa jam saja. Yang benar-benar menarik adalah bagaimana pejabat Malaysia menanggapinya. Alih-alih marah pada klaim Trump bahwa mereka menirunya, mereka justru tampak terbuka terhadap gagasan properti Trump di negara mereka. Menteri Pariwisata bahkan berkata, "Kami menyambut investasi dari pengembang mewah berpengalaman yang menyadari potensi Malaysia." Di balik layar, keadaan bahkan lebih dramatis. Orang-orang yang bekerja dekat dengan Trump mengatakan bahwa Trump benar-benar kesal dengan keberhasilan Malaysia. Seorang peserta rapat dengan Trump membanting tinju ke meja saat melihat berita itu. Mengapa dia begitu marah? Karena resor mewah Malaysia kini menjadi pesaing langsung bagi propertinya sendiri di seluruh dunia. Kebanyakan orang tidak tahu hal ini, tetapi Trump mencoba membangun resor di Malaysia beberapa tahun yang lalu. Tahun 2016, hampir tercapai kesepakatan pembangunan resor Trump di Pulau Pinang, Malaysia. Kesepakatan itu gagal pada menit terakhir. Pengembang Malaysia disebut tak adil oleh tim Trump, namun ingin lebih banyak uang dan kendali, kata Malaysia. Nah, disinilah semuanya menjadi sangat menarik. Setelah unggahannya, Trump dilaporkan menelepon beberapa pemimpin bisnis terkemuka Malaysia dalam 3 hari. Seorang sumber yang bekerja di sebuah perusahaan pengembang besar Malaysia mengatakan bahwa Trump secara pribadi menelepon CEO mereka untuk membahas lokasi potensial bagi hotel dan resort Trump di negara tersebut. Kehebohan melanda dunia travel mewah karena Trump tertarik Malaysia. Pemesanan hotel di Malaysia melonjak 47% seminggu setelah komentar Trump, dengan banyak pelancong Amerika yang kaya tiba-tiba ingin tahu apa yang sebenarnya diributkan. Agen perjalanan yang mengkhususkan diri dalam pengalaman mewah melaporkan saluran telepon mereka benar-benar kewalahan. Seorang konsultan perjalanan mewah New York berkata, belum pernah terjadi sebelumnya. Klien yang biasa meminta French Riviera atau Pantai Amalfi kini mendadak ingin ke Malaysia, dan rela membayar berapapun. Dampaknya signifikan, beberapa maskapai internasional mengumumkan rute langsung baru ke Kuala Lumpur dan Langkawi dari New York, Los Angeles, dan Miami. Pemesanan jet pribadi naik 215% dalam 3 minggu. Pasar properti mewah Malaysia pun terdampak, permintaan dari investor asing meningkat 2 kali lipat. Pemerintah Malaysia berhati-hati. Perdana Menteri tak langsung membalas Trump, tapi beberapa pejabat mengisyaratkan keterbukaan terhadap investasi asing di sektor mewah. Seorang menteri berkata, Malaysia terbuka bagi siapapun yang menghargai kami, mantan presiden atau bukan. Petik 2. Di balik pintu tertutup, Kabinet Malaysia mengadakan rapat darurat untuk membahas situasi Trump. Menurut elit memo, dari rapat tersebut, para pejabat terpecah antara mendukung kepentingan Trump atau menjaga jarak. Menteri Pariwisata dilaporkan berpendapat bahwa properti Trump akan mendatangkan publisitas yang berharga sementara yang lain khawatir tentang potensi komplikasi politik. Memo tersebut mengungkapkan bahwa Badan Intelijen Malaysia bahkan menyiapkan laporan terperinci tentang praktik bisnis Trump lain untuk membantu menginformasikan keputusan mereka. Yang membuat ini sangat menarik adalah bahwa hanya 2 tahun yang lalu, Malaysia meluncurkan rencana strategis yang disebut Luxury Malaysia 2030 yang secara khusus ditujukan untuk menarik individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi dari seluruh dunia.
Rencana tersebut mencakup insentif pajak untuk pengembang mewah, proses visa yang dipercepat untuk pengunjung kaya, dan bahkan program kewarganegaraan investor khusus yang memungkinkan orang untuk membeli kewarganegaraan Malaysia jika mereka berinvestasi setidaknya 10 juta dolar di negara tersebut. Program ini telah menarik lebih dari 300 individu sangat kaya, banyak dari Tiongkok, Rusia, dan Timur Tengah. Pakar bilang, ini langkah cerdas kedua pihak. Malaysia dapat memperoleh keuntungan dari publisitas yang menyertai properti Trump, sementara Trump bisa mendapatkan akses ke pasar yang tiba-tiba menjadi yang terpanas di dunia. Analis Goldman Sachs memperkirakan hotel Trump di Kuala Lumpur menghasilkan pendapatan lebih dari 100 juta dolar tahun pertama. Destinasi mewah lainnya tidak tinggal diam sementara drama ini berlangsung. 3 resor mewah baru di Dubai, salah satunya punya spa anti-gravitasi pertama dunia. Singapura segera setujui rencana distrik mewah terapung di pelabuhan. Bahkan keluarga Molde mencoba melawan dengan mengumumkan bahwa mereka sekarang akan mengizinkan tamu untuk membeli pulau pribadi secara langsung, sesuatu yang belum pernah mereka izinkan sebelumnya. Monaco bergegas memulai proyek perluasan laut yang ambisius yang akan menambah 15 hektar real estate mewah di kerajaan kecil itu. Program visa miliarder China menawarkan keringanan pajak luar biasa bagi individu super kaya yang tinggal minimal 30 hari per tahun di properti mewah mereka. Yang membuat situasi menjadi lebih rumit adalah politik yang terlibat. Trump sebelumnya telah mengkritik beberapa negara Asia atas praktik perdagangan mereka, tetapi dia relatif diam tentang Malaysia. Para analis politik menilai Trump kini menggunakan wisata mewah untuk membangun jejaring di kawasan yang membutuhkan sekutunya nanti. Ledakan kemewahan Malaysia tidak hanya tentang hotel dan resor. Negara ini tawarkan pengalaman eksklusif, hanya untuk wisatawan kaya. Paket Sultan Sehari menawarkan pengalaman menginap di istana kerajaan dengan perlakuan bak raja selama 24 jam. Pengalaman ini menghabiskan biaya 500.000 dolar dan sudah dipesan penuh untuk 2 tahun ke depan. Perburuan harta karun hutan hujan unik lainnya, tamu kaya diajak helikopter ke pedalaman Kalimantan, mencari tanaman langka, penemu spesies baru boleh menamainya. Para ilmuwan ikut serta, menemukan spesies tanaman baru yang diberi nama sesuai penemunya, para orang kaya. Pengalaman mewah yang kreatif ini persis seperti yang coba ditawarkan Trump Hotels di lokasi lain, yang mungkin menjelaskan mengapa Trump merasa terancam oleh keberhasilan Malaysia. Seorang konsultan, mantan eksekutif Trump, berkata Trump ingin propertinya menawarkan pengalaman eksklusif. Sekarang Malaysia mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Penawaran mewah melampaui sekadar pengalaman. Malaysia jauh lebih maju dalam teknologi mutakhir dibanding properti Trump. Jalan tersebut baru-baru ini memiliki kamar berteknologi pemurnian udara molekuler dari stasiun luar angkasa. Data KAWI menawarkan program kesehatan pribadi pertama dunia, memakai komputasi kuantum untuk analisis biodata tamu dan protokol kesehatan individual selama menginap. Keamanan untuk pengunjung yang sangat kaya juga telah direvolusi. Malaysia telah membentuk divisi keamanan mewah khusus dalam kepolisian mereka dengan petugas yang menjalani pelatihan di Swiss. Hanya petugas ini yang menangani resor mewah dan tamu kaya raya. Tamu dapat meminta tim keamanan dengan latar belakang pasukan khusus militer, dengan biaya tambahan, menggunakan protokol kepala negara. Transportasi di Malaysia telah sepenuhnya dibayangkan kembali untuk pelancong mewah. Negara ini kini menawarkan program Royal Skies, armada yang terdiri dari 20 helikopter dan 5 jet pribadi yang disediakan khusus untuk tamu resor mewah untuk bepergian antar destinasi. Pesawat ini berinterior desain ikon mode, layanan penerbangannya setara restoran dunia terbaik. Seorang miliarder Amerika yang baru-baru ini berkunjung menggambarkannya seperti memiliki angkatan udara pribadi. Waktu terjadinya semua ini sungguh menarik.
Ekspansi bisnis hotel Trump di Asia terhambat kesulitan mencari peluang tepat. Malaysia naik daun sebagai destinasi mewah, peluang sempurna. Namun, itu juga berarti Trump akan memasuki pasar dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Pakar industri terpecah pendapat soal kesuksesan properti Trump di Malaysia. Beberapa orang menunjukkan bahwa merek Trump masih menarik wisatawan kaya yang ingin merasakan gaya mewah berlapis emas khasnya. Pasar mewah Malaysia, menurut beberapa pihak, telah berkembang melampaui estetika, kini menekankan pengalaman unik dan budaya asli. Implikasi lingkungan dari ledakan kemewahan Malaysia juga signifikan. Negara ini telah mengambil pendekatan yang tidak biasa dengan memadukan kemewahan ekstrim dengan upaya konservasi. Pengembang resor mewah baru wajib lindungi minimal 100 hektar hutan hujan, habitat laut. Pajak mewah 5% dari pendapatan pengalaman super mewah disalurkan langsung untuk perlindungan lingkungan dan pengembangan masyarakat. Strategi ini telah menerima pujian dari pihak-pihak yang tidak terduga. Beberapa organisasi lingkungan terkemuka mendukung pendekatan Malaysia. Ini memberi insentif finansial untuk konservasi alam. Negara tetangga kita, Malaysia, diam-diam tapi memang memiliki langkah yang begitu sangat bikin negara lain itu deg-degan atau jantungan. Karena Malaysia memiliki destinasi wisata yang begitu sangat indah. Kemudian dari segi biaya hidup di Malaysia juga tidak begitu mahal. Dan tentunya ini juga sangat berpengaruh kepada negara-negara yang ada di Asia Tenggara lainnya. Jadi mengangkat negara serantau Asia Tenggara. Karena letak Malaysia ini juga begitu sangat strategis sahabatku semua. Misal kata, habis liburan di Malaysia bisa saja nanti liburan ke Indonesia, ataupun ke Singapura, ataupun ke Thailand, ataupun ke Vietnam. Jadi jaraknya itu sangat begitu dekat. Dan Malaysia memilih tidak berkoar-koar di media sosial ya. Tidak memilih heboh. Tapi cukup diam-diam saja langsung membuktikan bahwa negara tetangga kita yang satu ini memang menjadi primadona bagi pelancong di seluruh dunia. Mau cari makanan apa saja, semuanya juga serba lengkap. Mau cari pesona keindahan alam, Malaysia juga memiliki beragam pulau-pulau yang begitu menawarkan keindahan alam semula jadi. Suasana kotanya yang begitu sangat rapi, bersih, makanannya banyak, itu juga menjadi salah satu pilihan pelancong. Bahkan kemarin YouTuber daripada Indonesia yang datang ke Sarawak saja itu kaget terkejut ya melihat suasana kota Sarawak yang begitu sangat rapi, dari segi makanannya juga enak-enak. Kalau sahabat-sahabat daripada Indonesia yang hanya menonton di video saja, mungkin yang terlihat, oh Kuala Lumpur yang terlihat maju saja, yang lain sama saja seperti di Indonesia. Tapi faktanya enggak sahabatku semua. Kita juga bisa melihat sendiri kan perkembangan negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, sekarang itu mendominasi sektor pelancongan. Sedangkan Indonesia saat ini kalah dengan negara tetangga kita. Tapi semuanya bisa kita perbaiki asalkan benar-benar kita mencontohi negara Asia Tenggara lainnya. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua yang suka dengan video reaksinya Bang Tuam Racing. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.